Halo semuanya, jadi pada video kali ini aku akan memberikan edukasi buat teman-teman yang ingin mendaki gunung. Disclaimer, ini adalah versi seorang Dimas Wijaya. Kalian bisa setuju dan bisa nggak setuju. Jadi yang pertama adalah siapkan fisik terlebih dahulu. Kenapa kok harus fisik? Karena saat mendaki gunung kita akan menghadapi medan jalur pendakian. Kemudian di sisi lain ada beban yang melekat di tubuh kita, yaitu tas gunung atau carrier, yang secara otomatis itu akan mengeluarkan tenaga lebih banyak dibandingkan tidak membawa carrier. Maka dari itu, sebelum naik gunung, siapkan fisik terlebih dahulu, termasuk rajin olahraga, rajin jogging, rajin nge-gym, dan lain sebagainya. Jadi ketika naik gunung, menghadapi jalur pendakian, medan jalur pendakian, dan juga membawa carrier, tubuh kita ini sudah dalam keadaan yang fit dan juga tidak kaget. Oke, kemudian poin yang kedua adalah pastikan tubuh kalian ini dalam keadaan yang sehat atau tidak sakit. Jadi ketika naik gunung, pastikan tubuh kalian ini sehat. Kenapa? Karena itu merupakan titik poin utama ketika naik gunung dalam keadaan selamat. Kalau misalkan tubuh dalam keadaan kurang fit, maka saya sarankan jangan memaksakan diri untuk mendaki. Toh gunung juga nggak akan kemana. Kita juga bisa ke situ lagi dalam keadaan waktu yang berbeda, dalam keadaan yang sehat. Kalau misalkan kita memaksakan diri, maka itu nggak worth it menurutku, karena itu merupakan sesuatu hal yang memaksa, dan besar kemungkinan kita di jalur itu bisa mungkin cedera atau mungkin bagaimana dan lain sebagainya, yang secara otomatis itu akan merepotkan diri kita, merepotkan tim SAR juga. So, buat teman-teman yang mungkin tubuhnya kurang fit, jangan memaksakan diri untuk mendaki gunung. Kemudian poin yang ketiga adalah siapkan logistik. Logistik ini adalah sebuah makanan atau minuman yang akan digunakan ke gunung, yang akan dibawa ke gunung, dan makanan ringan atau makanan berat yang akan dibawa ke gunung. Jadi ketika naik gunung, pastikan logistik kalian ini memadai atau cukup digunakan naik, cukup digunakan di camp, di tenda, cukup digunakan summit, dan cukup digunakan untuk turun gunung. Jadi jangan sampai kita ini membawa logistik yang ngepres atau pas-pasan, terus kita mengandalkan, oh nanti di pos 1 lo ada warung, di pos 2 lo ada warung, di pos 3 lo ada warung. Jadi ketika kita naik gunung, belum tentu warung yang ada di pos 1, warung yang ada di pos 2, warung yang ada di pos 3 itu buka. Jadi sebagai backup, bawalah logistik yang lebih, bahwa nanti ketika kita turun gunung kok misalkan delalah warung ini buka, maka ya alhamdulillah kita bisa beli warung di situ. Atau mungkin kok toh delalah tiba-tiba warungnya tutup atau mungkin nggak buka, kita ada backup logistik yang ada di carrier kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah tenda. Jadi ketika naik gunung, pastikan tenda kalian ini adalah tenda yang safety, yang digunakan benar-benar untuk mendaki gunung. Jadi ketika naik gunung, kita kan nggak akan tahu apa yang terjadi di alam, atau mungkin tiba-tiba ada badai dan lain sebagainya. Jadi tenda kita ini adalah tenda-tenda yang aman atau worth it ketika sedang ada badai dan lain sebagainya, atau mungkin hujan deras juga. Kalau misalkan adalah tenda kita ini bukan tenda yang benar-benar digunakan naik gunung, maka itu merupakan sangat berbahaya sekali, mengingat kita sedang berada di alam terbuka. Oke, dan pastikan tenda ini cukup dengan tim atau rombongan kalian. Kemudian yang kelima adalah siapkan carrier. Jadi carrier ini merupakan tas dengan ukuran besar yang digunakan untuk naik gunung. Jadi kalian bisa memposisikan sendiri, oh buat laki-laki ukuran ini, buat perempuan juga ukuran ini, yang secara otomatis tas itu akan digunakan untuk membawa bekal, membawa barang pribadi milik kita sendiri. Kemudian yang nomor 6 adalah siapkan P3K. Jadi P3K ini merupakan pertolongan utama ketika akan naik gunung, atau mungkin ketika sedang berada di gunung. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di gunung, atau mungkin toh gunung cuma 1000 mdpl atau mungkin cuma 2000 mdpl. Kita tetap harus proper. Kita nggak akan tahu, mungkin di jalur pendakian kita tersandung atau mungkin tiba-tiba kram. Jadi P3K ini merupakan pertolongan pertama ketika sedang hiking. Oke, kemudian yang ketujuh adalah siapkan jas hujan, dimana meskipun kita mendaki di musim kemarau, tetap siapkan jas hujan. Toh kita nggak akan tahu kok tiba-tiba hujan atau mungkin tiba-tiba enggak, alam nggak bisa diprediksi. Maka sebuah backup termasuk bawa barang elektronik, mungkin bawa HP, membawa kamera, bawa dompet atau barang-barang yang lainnya, maka saya sarankan tetap membawa jas hujan meskipun itu mendaki di musim kemarau. Kemudian nomor 8 adalah siapkan kompor.
termasuk nesting, pairing, gelas, dan lain sebagainya. Karena mengingat kita adalah pendaki yang camp, yang secara otomatis kita akan bermalam di gunung. Kita juga akan makan makanan berat, termasuk makanan ringan dan minum dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 9, siapkan tisu kering, jangan bawa tisu basah, karena tisu basah itu tisu yang nggak bisa didaur ulang, tapi kalau tisu kering merupakan tisu yang bisa didaur ulang. Kemudian yang 10, siapkan barang pribadi, termasuk sleeping bag, baju ganti. Baju ganti jangan bawa baju yang ngepres ya, bawalah double. Contoh mungkin baju yang pertama pakai baju dinas lah, katakan baju dinas, baju yang kita gunakan ketika sedang trekking. Kemudian di tas kalian bawalah 2 baju buat backup kalian. Jadi jangan bawa 1, bawalah 2, termasuk bawa jaket dan bawa celana, bawa sarung tangan juga. Kemudian yang ke-11, siapkan kantong sampah di mana kita mendaki ini, termasuk jaga lingkungan sekitar yang ada di gunung. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan di gunung. Toh gunung juga merupakan bukan tempat sampah. Kemudian nomor 12, jagalah etika. Oke, ini yang paling penting dan yang tidak semua pendaki ini tahu, atau mungkin banyak pendaki yang menyepelekan ini. Jadi etika atau attitude itu harus dijaga. Toh mungkin di pendakian, di jalur pendakian kita menemukan sesajen atau menemukan dupa, itu jangan diambil, itu jangan dirusak atau mungkin dihancurkan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita kurang setuju dalam keadaan seperti itu, kita cukup diam saja. Jangan sampai diutarakan, "Alah, iki lo saja, iki lo gak percaya, iki lo gini." Cukup kita diam saja atau mungkin nggak perlu kita rusak. Kemudian yang kedua adalah ketika ada mendaki TikTok, itu jangan di roasting atau mungkin diejek ya. Mendaki kok TikTok, mendaki kok ngegam loh, mangan-mangan sambil makan-makan seperti ini. Jadi kita nggak akan tahu bahwa pendaki yang TikTok ini adalah pendaki yang libur kerja ini ya memang cuma hari itu saja. Kemudian dia ingin mendaki dalam keadaan, kemudian dia ini ingin refreshing sambil mendaki karena besoknya kerja lagi. Jadi kita nggak akan tahu posisi yang pendaki TikTok ini seperti apa. Jadi tetap jangan diejek. Kemudian yang ketiga adalah jangan mencoret-coret atau vandalisme batu-batu di gunung. Mungkin batu di gunung kalian coret-coret seperti nama-nama kalian, nama sekolah, nama komunitas. Itu jangan dilakukan karena itu merupakan vandalisme, toh juga nggak ada manfaatnya. Oke, itu 12 hal dari aku sebelum kalian mendaki gunung. Semoga bermanfaat.